Jadi kementerian tentu kita juga iri dong dengan kementerian yang lain kan gitu. Badan-badan baru sudah jadi kementerian, badan yang di situ yang migran jadi kementerian tentu kita juga iri dong dengan kementerian yang lain kan gitu. Badan-badan baru sudah jadi kementerian, badan yang di situ yang migran jadi kementerian, badan haji baru seumur jagung udah jadi kementerian, sementara kami sudah cukup lama kita berinisiasi juga jadi kementerian karena beda antara kementerian dengan non kementerian kan gitu, karena anggaran kami sangat besar, saya bilang sangat kecil karena sangat besar kan gitu, karena malu menyebut. Kemudian juga kewenangan kami masih disertasi menyampaikan bahwa kewenangan kami hanya di sini-sini aja, belum terlalu agresif kan gitu untuk penanganan kasus. Kita struktur kita juga di sekretariat ini masih baru, kemarin P3K masuk dan sebagainya. Ini saya kira beberapa hal yang kenapa kita kemudian menginisiasi. Kalau kemudian menjawab isu dari Mas Edison soal rancangan undang-undang ini segera disahkan, karena kami perlu payung hukum kan gitu. Masalah-masalahnya banyak, tetapi tahun undang-undang kami ini cukup lama kan gitu. 99 dengan sekarang tentu udah 27 tahun ya, berapa ini? 26 guys, 26 tahun tentu saya kira banyak persoalan yang tidak bisa menjawab isu-isu kekinian, digital, isu-isu pangan dan sebagainya, kita agak berat kan gitu. Dan ini tentu mohon teman-teman media, tagline kita tentu sampai kami JR, artinya juga ada upaya-upaya JR supaya kami juga ada kepastian kan gitu. Tentu upaya-upaya ini hanya inisiasi kami di 2026 karena kita melihat 2025 ini masalah banyak, dinamika banyak. Tentu kita berharap ada bentuk lah dari kita ini, karena non struktural ini juga kita beda dengan KPK, KPPU, BPK dan sebagainya. Tentu kita juga iri dengan mereka, tetapi kalau kementerian tentu lebih jelas kan gitu, strukturnya, anggarannya, kewenangannya, dirjen-dirjennya lengkap dan sebagainya. Kita masih punya kabak-kabak hari ini, eselon kita juga masih belum jelas. Ini kan melihat refleksi kemarin dan proyeksi kita 2026, tentu kita berharap kalau memungkinkan pemerintah melalui presiden, kita berharap BPKN ini ada sesuatu yang jelas kan gitu. Kalau kementerian, beliau sudah pernah eselon 1, tentu semua pernah di pemerintah juga ada. Tentu kita berharap ada kewenangan yang jelas kan gitu, dan ini beda antara kementerian dengan, sementara kami hari ini masih seperti ini. Kita berharap dari teman-teman media sampaikan bahwa saya ngomong kemarin Kementerian Haji dan Umroh ternyata jadi kementerian kan gitu, walaupun badannya juga baru kan gitu, sementara kami yang sudah badan lama ini berharap juga berubah bentuk, metamorfos lah, karena presiden berharap ada perubahan transformasi di birokrasi kan gitu. Saya kira itu yang catatan kita, mungkin nanti secara berseri kami persilakan dulu Prof. Hermanto mungkin untuk masih lobby-lobby lah, kemarin baru ketemu Seknek ya, artinya dengan tim Seknek, kemudian juga karena ketemu Pak Presiden ini kita waktunya juga tentu harus mudah-mudahan nanti tahun 2026 ini kita bisa ketemu dan kita sampaikan bahwa secara lisan kami sampaikan ke Pak Menko, sampaikan ke menteri-menteri yang lain, tetapi apakah secara resmi nanti kami dari pimpinan tentu akan bicara bagaimana persuratan resmi kan gitu, dan tentu kesiapan kita ketika nanti Pak Presiden menyetujui, misalnya kan juga harus persiapan dan lain sebagainya. Maka itu beberapa highlight yang menurut saya dari dua aja kita bicara itu, dan nanti Pak Fitra mungkin dan Pak Heru juga Pak Prof. Hermanto, Pak Bumini juga menambahkan bahwa catatan kita sesungguhnya dalam konteks tadi kita ingin mendorong perubahan, kemandirian, dan tentu bagaimana kemudian BPKN ini ke depan, karena kami ini sudah masa kami ini pendek, cuma 3 tahun kan gitu, jadi tinggal setahun lagi. Kami ini tentu kita mendorong masa jabatan ini juga tambah kan gitu, karena yang lain 5 tahun, kenapa kami 3 tahun kan gitu. Juga salah satu yang kenapa kemudian pengaduan-pengaduan dan masalah-masalah BPKN ini nggak tuntas kan gitu, karena kita baru kemarin tes, baru dilantik, baru kerja, besok udah harus ganti lagi kan gitu, fit and proper test lagi, kita persiapan tes aja lama sekali kan gitu, setahun kita harus persiapan dan sebagainya. Makanya kalau kemudian kita 5 tahun itu tenang, kita kan gitu, kenal teman-teman media masih lama, kalau ini kan sudah ganti lagi nanti, dan itu tentu catatan penting kita. Saya kira saya menjawab sedikit, nanti pimpinan BPKN ada Pak Fitra dulu ya mungkin. Sampai dengan saat ini kami sepakat bahwa dalam konteks sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih perlu diperkuat.
penguatan sistem hukum perlindungan konsumen Indonesia yang pertama dapat dilakukan melalui revisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Berbicara revisi UPK, ini bukan suatu wacana dialektika yang baru muncul tahun-tahun belakang, tetapi ini sudah cukup lama, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa poin krusial atau titik krusial yang menjadi concern BPKN ketika berbicara revisi UPK. Yang pertama, kita perlu mengadres terkait dengan politik hukum ekonomi UUPK yang masih tertuang dalam 8 tahun 99. Tentu kita harus selaraskan kembali dengan kebutuhan hukum perlindungan konsumen baik di tingkat nasional ataupun internasional. Misalkan ketika kita mencermati apakah definisi terkait dengan barang dan atau jasa dalam perspektif UUPK 899 apakah sudah mampu menjawab kebutuhan hukum perlindungan konsumen saat ini. Itu yang masih menjadi pertanyaan. Kemudian terkait dengan kelembagaan, memang selama ini sudah ada lembaga yang diadres melalui UUPK 899, ada BPKN, ada BPSK. Tetapi dalam perjalanannya, tentu ketika berbicara kelembagaan BPKN harus ada diperkuat. Misalkan tadi sempat muncul, apakah BPKN selama ini dapat menjalankan kewenangan yang bersifat eksekutorial? Tidak. Asumsinya misalkan BPKN hanya menerima pengaduan. Nah ini untung baik. Melalui Pak Fitra dan tim kita coba mencari celah-celah bahwa kami itu tidak pasif hanya menerima pengaduan, tetapi kami juga melakukan tindak lanjut meskipun ada keterbatasan kewenangan. Satu lagi, tadi misalkan melalui Komisi 1 BPKN ya melakukan apa yang disebut dengan kajian. Kajian yang kami lakukan tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Kami mencari isu strategis yang kami kaji. Dari hasil kajian itu kami merilis suatu rekomendasi. Lah, ini ada kelemahan. Ada kalanya kami merilis rekomendasi itu diam di tempat karena kami tidak punya daya eksekutorial terhadap rekomendasi yang sudah kita sampaikan baik kepada presiden ataupun KL terkait. Beda dengan ombudsman. Mereka bisa melakukan tracing termasuk punishment apabila KL terkait ketika diberikan rekomendasi tidak melakukan tindak lanjut. Nah, kemudian terkait dengan revisi PK yang berikutnya, tentu terkait dengan digitalisasi Bapak Ibu sekalian. Ini juga menjadi concern kami di dalam konteks revisi UPK. Yang kedua, memang menarik Bapak Ibu sekalian. Mengapa sih BPKN kok arahnya didorong dalam bentuk kementerian Bapak Ibu sekalian? Satu kata yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kami sebenarnya tidak mau menambah gemuruh banyaknya kementerian di Indonesia. Tetapi kita sepakat ketika berbicara perlindungan konsumen masih menjadi isu strategis perekonomian di Indonesia Bapak Ibu. Harapannya nanti begini, ketika nanti terbentuk suatu kementerian khusus atau otonom di bidang perlindungan konsumen, nantinya harapannya kementerian ini yang pertama mampu mengintegrasikan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen. Kita tahu sekarang masih ada yang bersifat sektoral. Komdigi misalkan masih mengatur, Kementerian Perhubungan mengatur, Kementerian Perdagangan juga mengatur. Yang kedua, kami juga ingin mengintegrasikan pengawasan terkait dengan perlindungan konsumen termasuk aspek-aspek yang lainnya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi kita tidak ingin begitu ya menambah euforia bahwa harus menjadi kementerian atau lembaga, tetapi ada suatu rasionalisasi yang memang harus kami kawal Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami tambahkan. Ya, saya kembalikan ke Pak Ketua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.